selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dulu Putusuni Apriliawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Mamuju dari TK Pembina Widya Bakti. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah TK Pembina Widya Bakti dalam rangka pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selamat siang, nama saya Habria SPD Aud, Kepala Sekolah TK Pembina Widya Bakti. Selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu hari ini terkait rencana saya melakukan wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang biasa Ibu lakukan di sekolah ini. Kemudian pertanyaan yang pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Saya mengidentifikasi dulu apakah kasus ini merupakan dilema etika bila kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Sedangkan kalau kasus bujukan moral yang memiliki nilai sudah pasti benar atau salahnya sehingga bisa lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan yang harus dipertimbangkan kedua nilai tersebut, sampai membuat bingung atau mengambil keputusan, harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai kasihan atau memberikan kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila tetap tak ada usaha untuk memperbaiki, maka nilai keadilan yang akan digunakan. Pertanyaan yang ketiga Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah pertama yang biasa dilakukan adalah dengan membangun komunikasi untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, lalu memberikan teguran atau surat pemanggilan intern yang dikeluarkan kepala sekolah. Bila teguran dan surat pemanggilan intern tetap tak diindahkan juga, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan pengawas, MKKS, KCD, dan kemudian BKD. Bila tetap tak ada usaha dan niat baik untuk memperbaiki. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi, kemudian mendengarkan masukan-masukan dari rekan guru. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah? Tantangan dalam kasus ini karena sulitnya menjalin komunikasi sehingga nilai-nilai kasih sayang tak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikan lain, yaitu menegakkan keadilan. Terima kasih. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus ini. Dalam pengambilan keputusan tak ada harus diselesaikan langsung di tempat bila masalahnya cukup rumit, karena perlu adanya pertimbangan. Namun bila kasusnya tak terlalu rumit, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan pengambilan keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung kasusnya. Baik, Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal yang mempermudah dalam pengambilan keputusan selama ini adalah karena selalu ada diskusi antara kepala sekolah, warga sekolah, dukungan pembina. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika?
sebagai pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan. Bila ada dua nilai yang kita bisa mempertimbangkan terlebih dulu agar keputusan yang diambil tetap sesuai aturan namun tetap memiliki nilai kemanusiaan. Baiklah, terima kasih Ibu sudah bisa meluangkan waktunya dan berbagi praktik baik bagaimana cara pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kusni Apridiawati dari TK Pembina Widyawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Mamuju. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SD Impres Tomo 1 untuk melakukan wawancara dalam rangka pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terkait tugas Dekon Modul 3.1. Perkenalkan, ya, nama saya Gede Aryawan, SPD, ya, Kepala Sekolah SD Impres Tomo 1. Ketemu Mas Ustaz Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan wawancara pada siang hari ini, yaitu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah. Pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Terima kasih. Jadi, konsep yaitu dilema etika dan bujukan moral. Nah, tentu kasus-kasus ini seringkali kami dihadapkan, ya, sebagai satuan kepala atau pimpinan satuan pendidikan khususnya di SD Impres Tomo 1 ini, ya. Jadi untuk mengetahui hal tersebut tentu kami mengidentifikasi sesuai dengan pertanyaan bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah dihadapkan oleh sekolah kami. Yang pertama, kami tentu mencari informasi, ya. Jadi mencari informasi kasus-kasus ini terhadap guru-guru atau terhadap tenaga pendidik maupun non pendidik yang ada di sekolah ini. Jadi itu yang pertama kali untuk melakukan dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus ini. Ya. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil suatu keputusan, ya, saya sangat percaya bahwa pengambilan keputusan yang baik tentu harus melibatkan dari semua pihak atau dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Tentu tidak saya sendiri, ya, itu harus melalui musyawarah dengan guru-guru atau minta masukan atau pendapat sehingga keputusan yang kami ambil itu tidak dilakukan secara keterpihakan, ya. Jadi intinya di sini adalah kami selalu berkolaborasi, ya, dalam hal untuk mengambil keputusan untuk diajak bermusyawarah pada Dewan Guru. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, selanjutnya terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang sering kami lakukan di sini, ya, tentu pertama kami harus mengambil atau mengumpulkan data, ya. Jadi mengumpulkan data, kemudian data itu kami analisa, ya, sebagai sumber informasi. Jadi tentu seperti yang saya katakan atau kami katakan di awal, bukan hanya sebatas satu orang. Jadi dari semua guru kami minta masukan atau data-data dari semua guru, dan data itu kami analisa sehingga sesuai dengan nilai-nilai sekolah yang merupakan bukan lagi suatu kepentingan sepihak, tapi ini adalah kepentingan bersama untuk semua pihak. Baik Pak,
Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang paling efektif adalah melibatkan semua pihak, ya. Jadi melibatkan semua pihak yang berkepentingan di dalam proses pengambilan suatu keputusan. Ya, selain itu penting juga kita memiliki kerangka kerja etika, ya, yang jelas sebagai suatu pedoman. Jadi itu hal-hal yang sangat efektif yang kami lakukan selama ini di sekolah, khususnya di SD Impres Tomo 1. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan Pak, tentu saja kan ada tantangannya. Nah di sini apa saja tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentu setiap suatu permasalahan yang kami dihadapkan selama ini bukan hanya sebatas untuk bisa pertama mengidentifikasi, kemudian bagaimana mengambil keputusan dan langkah-langkahnya seperti apa. Yang jelas pasti ada tantangan, ya. Jadi tantangan-tantangan yang biasa kami dihadapkan adalah tentu menemukan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan, ya. Jadi kadang kami mengambil suatu keputusan itu tentu mengambil suatu hal yang terbaik, ya. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan ini, ya, jadi opsi yang paling terbaik dalam di antara beberapa pilihan yang kurang ideal, ya tentu kita tidak lakukan suatu pengambilan keputusan. Terima kasih Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya. Tentu kami tidak memiliki suatu jadwal khusus, ya. Jadi proses dalam pemecahan suatu permasalahan atau pemecahan dilema ini, ya salah satunya kami ambil di saat ada jam-jam istirahat, ya, atau ada waktu-waktu selang, ya. Dan ini kami tidak dilakukan secara penundaan, ya. Kami sesegera mungkin, tapi itu tidak merupakan suatu jadwal, ya. Jadi kami ambil pada saat jam-jam istirahat atau ada waktu-waktu selang yang diajak untuk bermusyawarah pada guru bagaimana solusinya permasalahan atau dilema yang kita dihadapkan di sekolah ini. Terima kasih Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya dalam hal ini, ya tentu di sekolah kita ini, sekolah kami, ya kami sudah terjadwalkan memang atau tersusun memang ada tim-tim yang menangani hal seperti itu, ya salah satunya kita ambil dari guru kelas atau salah satu guru yang lain, ya. Jadi yang sulit dan yang saling mendukung itu sangat membantu dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini. Jadi selain itu dukungan dari komunitas sekolah juga, ya kami sangat berarti kami sangat mengharapkan sekali kepeduliannya sehingga apa yang dihadapkan di sekolah kami dapat terselesaikan dengan baik, ya. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Nah tentu setiap permasalahan atau setiap kasus itu jangan diambil dari sisi negatifnya, ya tentu kita juga ambil dari sisi positifnya. Ya salah satu adalah pengalaman, ya pengalaman yang biasa atau pembelajaran, ya pembelajaran yang biasa kami dapatkan dalam penanganan kasus ini banyak sebenarnya, ya banyak. Tapi salah satunya di sini, ya kami sangat
merasa puas ya, atau suatu pembelajaran ini sangat puas bahwa semua permasalahan kasus itu dapat terselesaikan dengan baik ya, sehingga cerminan sekolah kami dihadapkan oleh masyarakat itu, atau dukungan masyarakat atau dukungan komite khususnya itu sangat antusias sekali terhadap pendidikan yang kami emban di sekolah ini, bahwa permasalahan-permasalahan baik yang kecil maupun besar dapat teratasi dengan baik. Itulah pengalaman atau pembelajaran yang sangat kami terima selama ini. Terima kasih Pak atas waktunya, juga mau berbagi praktik lain terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di sekolah Bapak. Semoga suatu hari kita bisa berkolaborasi lagi. Dan saya kata, saya ucapkan Santi, dan selamat siang. Terima kasih ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.